Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, segala puji milik Allah yang banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lainnya. Dan andai kata kita mau menghitung, tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga Allah kucurkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini ayo kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, meninggalkan segala larangan Allah dengan ketabahan dan kesabaran, sehingga nanti begitu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tugas kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berarti segala aktivitas yang dicintai Allah dan diridhai Allah, baik berupa tutur kata, perbuatan, sikap kita, ketika itu dicintai Allah dan diridhai Allah, itulah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah rahimakumullah, ibadah ada ruhnya. Ibarat tubuh
juga ada ruhnya. Tidak hanya sekedar jasmania saja. Ada jasmania, ada rohania. Ruhnya ibadah adalah ikhlas. Segala aktivitas yang dilaksanakan niat untuk meraih ridha Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah dan dicintai Allah, diridai Allah, itu ibadah. Yang melakukannya disebut sebagai ahli ibadah. Jamaah rahimakumullah, ahli ibadah mesti diperjuangkan ikhlasnya. Tidak ada syirik, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Sehingga kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, hendaklah beramal soleh, berbuat yang baik-baik saja, dan tidak ada syirik dalam ibadah, tidak ada riya, ingin dipuji, ingin disanjung, tidak ada, tapi betul-betul ingin mendapatkan ridha Allah. Itulah ikhlas. Jamaah rahimakumullah, untuk menjadi ahli ibadah yang ibadahnya paling bagus, kata Rasulullah, ittaqil maharima takun a'badan nas. Takuti hal-hal yang diharamkan Allah, takuti hal-hal yang dibenci Allah, takuti hal-hal yang tidak disukai Allah. Kalian akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya, ahli ibadah yang ibadahnya paling baik. Yang pertama, meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Salah satu contoh, kata Rasulullah, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Takuti, jauhi, waspadai sikap iri dan dengki hati, sikap hasad. Karena hasad, dengki, iri hati akan memakan nilai kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Hati-hati, sebagaimana api melahap kayu bakar, nanti tinggal abunya, tinggal arangnya. Oleh karenanya waspadalah, jangan hidup ada dengki, jangan hidup ada iri hati. Itu larangan Allah. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan untuk menjadi ahli ibadah yang paling baik ibadahnya, meninggalkan yang dilarang Allah. Iyyakum bil kadhibi fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Takutilah, jauhilah kebohongan, karena kebohongan akan menggiring kita kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat akan menggiring kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi ahli ibadah yang paling baik ibadahnya, tinggalkan larangan Allah. Antara lain, jangan suka berbohong. Jamaah rahimakumullah, iyyakum bihadisil ifki, jauhi hadisul ifki, berita bohong. Jauhi berita yang tidak mengandung kebenaran. Kalau ada berita, perlu kita bertabayyun,
sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Apa pesan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, yang memiliki keyakinan akan kebenaran Allah, yang memiliki keyakinan akan kebenaran Rasulullah, yang memiliki keyakinan akan kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci. Jika datang kepada kalian berita dari orang fasik, datang berita yang dibawa orang fasik, yang diterima dari suatu kaum atau diterima dari perorangan, hendaklah periksa berita itu dengan cermat, dengan teliti, klarifikasi, tanya dulu kepada sumber aslinya, sehingga kalau itu dilakukan insya Allah kita selamat. Kalau tidak, lalu berita yang tidak jelas kebenarannya lalu disebarkan di mana-mana, kalian akan menemui penyesalan di kemudian hari. Ini pesan Allah agar hati-hati menerima berita, cek keasliannya, cek kebenarannya, atau yang sering kita bertabayun, diadakan klarifikasi sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Jamaah rahimakumullah. Lalu saya ingat dengan sebuah hadis yang cukup panjang. Suatu ketika Rasulullah menyebutkan seseorang yang mengadakan perjalanan panjang, jauh, sehingga orang itu kumal, kusut rambutnya. Lalu dia itu menengadahkan tangannya, ya Rabb, ya Rabb, berdoa memohon kepada Allah. Sementara wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabahu haramun, minumannya haram. Wa malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa hudiya bil haram, kesehariannya kenyang dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana doanya mau diterima Allah? Sementara doa mukhul ibadah, sumsumnya ibadah, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kesehariannya menerima fasilitas-fasilitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau ingin menjadi ahli ibadah, yang ibadahnya menjadi ibadah yang paling baik. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah berpesan atau memberikan informasi kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, lil ibadi salasu alamatin yamqutu nafsahu wa yuhasibuha wa yutilul qiyama baina yadayillah. Kata Rasulullah, Ali, orang yang ahli ibadah itu perhatikan, tandanya ada 3. Di samping tadi meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah, ada 3 tanda ahli ibadah. Itu pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, membenci hawa nafsunya, nafsu ammarah yang selalu menggiring kepada dosa dan maksiat, nafsu ammarah yang selalu menghalang-halangi orang mau ibadah. Itu perangi, kita perjuangkan sehingga tidak terseret oleh nafsu ammarah. Yang kedua, kata Rasulullah, orang ahli ibadah itu akan selalu koreksi diri, cari kekurangan kita, sehingga ke depan akan menjadi orang yang lebih baik, bukan mengadakan koreksi terhadap orang lain. Muhasabatun nafsi, koreksi diri. Yang ketiga, kata Rasulullah, ciri orang ahli ibadah
betah berlama-lama qiyamul lail, betah berlama-lama baca Al-Quran, betah berlama-lama beristighfar, betah berlama-lama bersolawat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 ciri ahli ibadah yang insyaallah ibadahnya akan menjadi ibadah yang paling baik. Jamaah Rasulullah, jamaah rahimakumullah, suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa engkau ibadahnya kok getol banget sampai seperti ini? Kan dosamu sudah diampuni Allah yang lalu dan yang akan datang. Kok ibadahnya rajin sekali, kok getol seperti ini?" Apa jawab Rasulullah? "Afala uhibbu an akun abdan syakura." Apakah tidak boleh aku senang, aku suka menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Salah satu tanda orang yang bersyukur adalah getol beribadah, rajin beribadah, sehingga menjadi ahli ibadah yang paling baik ibadahnya. Tinggalkan yang diharamkan Allah, memerangi hawa nafsu, mengadakan koreksi diri, betah berlama-lama ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami agar senantiasa ingat berzikir kepadamu. Bantulah kami ya Rabb agar senantiasa menjadi hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Dan bantulah kami ya Rabb menjadi orang yang selalu memperbaiki ibadah kami kepadamu. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.